يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud huwallahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Rasulullah Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Amin. Wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat guru kita bersama sahibil majlis Kiai Haji Ismail, beliau senior jauh, apa yang jauhnya itu ngetik. Kalau kata orang Betawi guru ngetik tuh. Nah, lepas guru megang ngetik. Tahu yang pemain burung tahu. Alhamdulillah juga ada guru kita bersama, guru saya juga Kiai Haji Bunyamin. Hadirin umatnya Rasulullah, anak-anak muda harapannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid udah mau mendekati itu ya, sobirat ya, sejauh. Nah jamaah sekalian al-muhum, ini tadi ada ngomong panitia begini nih, bocah dengerin. Ada tadi ngomong panitia gini, itu anak kecil jangan duduk depan ya. Oh ya, jangan duduk depan. Kalau anak kecil duduk di depan, tapi enggak sebenarnya serius deh. Aman sih. Anak-anak kecil duduk depan, pecinya miring, main selepetan, terus makan kacang. Botol gini-gini itu, prok. Ane pernah ceramah di depan anak TK 100. Nah ini serius, 100 anak TK. Jadi perasaan kita yang ngundang ini orang tua aja. Itu semua datang. Waktu pas datang bulan Ramadan lagi anak TK 100. Titik-titik halus-halus. Udah kita mau nggak mau deh. Ya Allah, dari tadi udah mimpi apaan di depan dia. Akhirnya benar disuruh ngomong. Emang mungkin mentalnya awal udah kalah ngadepin anak TK, baru ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada mainin mic saya. Saya disediain botol Pocaliswan, diminum sama dia. Ini beneran ini. Diminum dikit, enggak ya Allah. Ini panitia, itu asli, panitia ngerjain asli. Itu saya tinggal doa biar panitianya kenapa tahu. Nah jamaah sekalian, tapi alhamdulillah ini anak-anak
tolong 30 menit aja anteng. Habis anteng, habis gitu terserah deh, masuk tanah keluar tanah lagi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya dengerin dulu sebentar. Ini pelajaran buat bapak-bapak. Anda di masjid dicondet juga begitu. Ini kayaknya modelnya ini kalau sholat anak ini bercanda nggak? Kalau sholat, sebelum sholat tuh bercanda gini. Nah triknya gampang. Mungkin kita tanya, ini belum masuk maulid. Mungkin kita tanya, kenapa di luar negeri, di Syria, di Mesir, di Saudi, anak-anaknya itu sholatnya rapi, anak-anak kecil. Kenapa giliran kita masuk ke masjid tuh anak yang tadi di rumah pendiam bisa, herannya sholat bisa bercanda, tadi belum sholat gak bercanda, pas sholat dia bercanda. Kenapa? Karena bisa jadi ini insya Allah ngomong kagak nyinggung ya. Di rumahnya kecil, masuk masjid lega banget, ada perabotan. Biasanya di rumah ada perabotan, sandung perabotan, kepentok perabotan. Lihat masjid begitu karpet lagi lega, wah. Itu yang pertama. Nah supaya sholatnya rapi, saran nih buat bapak-bapak, mumpung lagi pada maulid di datang, biasanya ini ngaji sini nggak ngaji? Oh enggak, sian banget. Mumpung lagi pada datang, kasih tahu kalau anaknya sholat, bapaknya ikut sholat. Udah gitu didampingin, jangan disuruh main sama temennya. Kalau main sama temennya habis anaknya sini. Nih kalau didik anak, jangan pakai ada omongan sholat di masjid dilarang. Gimana sih? Bukan dilarang, ya berisiknya. Ya nggak betul berisiknya. Anak-anak tuh sini. Nah sholat, umpama dia sholatnya ngacok gitu, enggak, sini dekat abah. Sholat sampai selesai, kalau umpama ada keliru bilangin tadi nggak boleh tuh begini-begini. Itu namanya dididik. Sholat tuh di depan anak sama bapaknya, anak sama bapaknya, jangan anak sama anak. Oh bapak sama bapaknya, apalagi bapaknya di rumah, anaknya doang, utus anaknya, jangan. Nah alhamdulillah, insya Allah 30 menit ke depan kita dengerin peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jamaah sekalian, perlu diketahui, saya ini dulu keluaran Asagofa. Kalau Ustadz Ismail, Kiai Ismail itu lulusan Asagofa. Beda gak? Beda. Kalau ada keluaran, jadi belum sampai selesai udah keluar. Kalau Kiai Ismail, kalau Kiai Bunyamin itu lulusan. Beda, ilmunya juga mantap. Makanya nih kalau kata fikih, idza wujidal ma'u batala tayammum. Kalau udah ada air, ngapain pakai ente tayamum? Itu udah ada Kiai Ismail dan Kiai Bunyamin, ente pakai gunain debu udah dicondet, nggak sah itu. Ya, kata Kiai Ismail ini omongan tingkat tinggi nih, tingkat dewa. Anda tinggal dicondet sini, tahu condet ya? Tahu nggak? Condet singkatan, contoh daerah elit. Biarin menurut gue, kita ngomong ya, ente bagian dengerin, kebetulan ada bagian ngomong, jadi semau-mauan aja deh. Anda punya kakak, temennya Kiai Haji Ismail, namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Udah wafat setahun yang lalu. Ya. Nah jamaah sekalian, walhasil dari Asagofa kita diajarin dulu. Kata Al-Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau bilang begini, para ulama-ulama kita itu sengaja dia ceritain Maulid Nabi, aja ngobrol dibilangin. Jadi ulama-ulama kita dulu, kenapa diceritain Nabi? Pertama ada Wajihuddin Abdurrahman,
Ibn Umar, Ibn Yusuf, Ad-Daibai. Ya, maulidnya dikenal maulid di Iba. Ada Sayyid Ja'far ibn Muhammad ibn Abdul Rasul Al-Syahruzi, dikenal dengan maulid Barzanji. Maulidnya namanya sebenarnya Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Yang berikutnya adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dikenal dengan Sirkus Durar. Dikenal lagi yang zaman sekarang ada Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maulidnya namanya Hadiah Ulami. Masya Allah. Ini dapat 50.000. Ente tadi dapat tuh. Dari semua itu orang tanya, Beb, kenapa kita dibacain maulid? Kenapa nggak dibacain aja tuh sejarah Nabi? Waktu lagi ngajar, kan ada tuh pengajian bulanan, buka aja sejarah. Buka sejarah situ. Kenapa harus mengadain peringatan maulidin Nabi? Itu kan nggak pernah diadain di zaman Nabi. Sebentar. Ulama-ulama kita cerdas. Mereka maulid itu yang panjang. Kalau kita baca sengaja-ngaja kitab maulid, tebalnya segini-gini. Ya, ada kitab Zaini Dahlan, kitab tarikh. Dulu tarikh itu disebut Al-Ghazwa, Al-Maghazi. Tuh kitab-kitab sejarah dulu disebutnya begitu. Lama-lama merembet ke sirah, lama-lama ke tarikh, lama-lama nanti ada syariah. Syariah itu Nabi utus sahabat doang, Nabi gak ikut. Nah, para ulama-ulama kita itu cerdas. Dari seluruh kitab-kitab maulid disusun ringkas tapi jelas, singkat tapi padat. Udah gitu bacanya pakai nada. Sebagai bukti, sampai sekarang kita baca maulid Nabi itu gak bosan. Selain maulid haji itu yang tadi dibacain, juga disebut juga dulu ada maulid azab, lupa tuh disebut. Dulu ada masih kecil tuh baca bagian fakrah yang pertama. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asliha fal kullu minhum fil haqiqatil mubtada. Baca semua. Iya. Nah itu dibaca mereka supaya orang tuh udah bertahun-tahun gak pernah bosan baca gituan. Kenapa? Karena ulama-ulama kita pintar diusun katanya. Di samping itu juga berbentuk saja tuh akhirannya sama. Yang berikutnya juga perselisihan tanggal, tarikh, siapa disingkirkan. Yang poin-poin pentingnya aja disebut sama ulama-ulama kita, akhirnya disebut dengan kitab maulid. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu itu disebutkan sebagaimana yang Al-Quran minta. Al-Quran itu sengaja menceritakan para kisah-kisah Nabi, tujuannya agar kita itu dimotivasi. Kenapa kita disebutin cerita kisah-kisah Nabi? Kenapa kita disebutin cerita orang-orang terdahulu? Ada haul, ada peringatan maulid. Kenapa kita disebutin? Karena di situ kita ambil pelajaran. Sehingga kalau udah ngambil pelajaran, hati kita mantap. Pelajaran banyak di situ. Yang berikutnya ini buat pengingat kita. Kalau orang-orang dulu kenapa bisa, kenapa kita kagak? Itu cerita tuh tujuannya begitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dari tiap-tiap rasul aku ceritakan para kisah-kisah Nabi. Tujuannya apa? Manusabbit bihi fuada. Tak lain dan tak bukan adalah untuk memantapkan hati kamu, wahai Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini 11 tahun dakwah. 11 tahun dakwah. Sahabatnya yang dibunuh, Sayyidah Khadijah wafat,
Ummul Mukminin Abu Thalib wafat, sampai disebut sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Ketika sudah mulai Nabi ini sudah melihat keadaan dakwahnya gimana, Allah kemudian motivasi melalui ayat tadi, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dari tiap-tiap aku ceritakan ini cerita para nabi, tujuannya apa? Manusabbit bihi fuada, tak lain dan tak bukan adalah untuk memantapkan hati kamu wahai Nabi Muhammad. Waja'aka fi hadhil haq, cerita ini mengandung unsur kebenaran. Wa mau'izatun, ada nasihat di situ. Wa dzikra lil mukminin, dan peringatan buat orang-orang mukmin. Makanya kita kalau diceritain Nabi, ambil pelajaran. Patokan akhlak dan tidaknya memang harus tuh ayat Al-Quran tuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh dalam pribadi Nabi ada contoh. Makanya diceritain nih Nabi. Tujuannya buat siapa? 3 orang. Liman kana yarjullaha, bagi yang mau mengharap Allah, ikhlas. Wal yaumal akhirah, dia mempersiapkan hari akhirat nanti, ikut Nabi. Wa dzakarallaha katsiran, yang sering ingat Allah. Dzakara, di samping ingat menyebut, di samping ingat menyebut. Ada nggak orang kangen sama orang sering sebut namanya tapi dia nggak pernah punya pengalaman? Nggak ada. Zikir di samping menyebut juga mengingat. Mengingat pasti ada kenangan. Nggak ada orang kangen kagak ada kenangannya. Ada kangen sama dia itu siapa? Nggak tahu siapa. Nggak bisa. Kenang sama Allah, itulah orang-orang yang ingin mendekati Nabi besar Muhammad. Ngaji. Ya. Ini peringatan Maulid mesti diisi dengan pengajian. Kalau antum, alhamdulillah di sini pada serius-serius. Aneh kalau di masjid-masjid lain suka diwanti-wanti yang berjamaah tuh. Bib, nanti kalau ceramah lucu dikit, lucu dikit. Anak bilang nih, orang disuruh ngisi pengajian, disuruh lucu. Makanya di pengajian sekarang disuruh mengenang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi waktu lagi sedih 11 tahun dakwah, diceritain tuh kisah para nabi. Nabi diingetin sama Allah, Nabi Muhammad, ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya 500 tahun. Pengikutnya dari 500 tahun jumlahnya berapa? 38. Kira-kira Ustadz nih, ada mau nanya Ustadz, antum ngajar 5 tahun, muridnya 38, kayak gimana tuh? Kita suruh pulang, kenyang dan mungkin lu lagi, lu pulang. Ini 500 tahun pengikutnya 38. Kesian Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh bukan dari MUI, bukan dari Nahdlatul Ulama, bukan dari Muhammadiyah, bukan dari ormas Islam lain. Nabi Nuh ada ingetin lagi, langsung utusan Allah. Langsung utusan Allah. Dakwah pengikutnya 38. Istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut. Ini kalau Nabi Nuh dakwah di Rawasari, ada rasa dinasihati sama orang Rawasari. Nuh, udah lalu urusin dulu keluarga dulu. Tuh anak lu tuh selamatin dulu dah. Pakai ngomong-ngomongin dulu, ngurusin dulu keluarga. Pasti. Karena kita urusannya patokannya dakwah, berhasil dan tidaknya dilihat keluarganya suruh ikut dulu, padahal belum tentu. Kewajiban dakwah jangan pakai ngelihat keluarga beres dulu, dakwah dulu mulai, nanti sambil rapiin. Bagaimana tuh lihat Nabi Nuh ketika curhat di surat Nuh ayat 5-7 kalau nggak salah.
ketika Nabi Nuh ngadu sama Allah, curhat, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Tuh ayat kelima. Ya Allah, aku ngajak kaumku, aku ajak dia lailan wa nahar, malam sama siang. Hasilnya apa? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah dari ajakanku ini melainkan mereka lari. Aduh. Bayangin itu, ada ustaz lagi ceramah ngajar, jamaahnya ninggalin satu-satu, pasti kita bilang gitu, ustaz pasti nggak benar tuh. Ini Nabi Nuh, utusan Allah. Terus gimana ketika Nabi Nuh dengerin nggak? Dia curhatnya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Berkali-kali ketika aku dakwahkan mereka, mereka menutup seluruh jari jemarinya ke telinga mereka. Wastaqsaw siyabahum, dia bersembunyi di balik baju mereka. Wa asarru, mereka bersikeras. Wastakbaru istikbar, melawan kami dengan sombongnya. Itu Nabi Nuh. Nabi Muhammad diceritain, oh ada Nabi Nuh. Ya Allah, semangat ya? Semangat. Antum nanti diceritain Nabi Muhammad, biar antum semangat. Nabi Muhammad diceritain para anbiya sebelumnya. Tujuannya tadi, manusabbit bihi fuada, agar kamu mantap wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat, oh Nabi Muhammad ada pengikutnya luar biasa, ada Aus dan Khazraj luar biasa. Yang berikutnya, Nabi Muhammad diceritain contoh dua aja dah. Kalau kagak kebanyakan. Karena kalau ngajar tafsir suka ceritain untuk para cerita-cerita Nabi terdahulu untuk Nabi Muhammad. Yang berikutnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa diuji oleh pengikutnya juga. Nggak ada pengikutnya yang paling top kurang ajar seperti kurang ajar pengikut Nabi Musa dari Israel. Tahu nggak? Ini kondisi istana mau ditaklukin sama Musa, ajakin pengikutnya. Kata Musa bilang gini, qala ya qaumi, itu lihat kata dia, itu ada istana. Kata pengikutnya, qalu inna lan nadkhulaha ma damu fiha. Qalu ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami ini nggak mungkin bisa masuk selama Fir'aun dan pengikutnya ada di istana. Ini Musa disuruh bilang masuk. Ngejawab lagi pengikutnya, kita nggak mungkin bisa masuk wahai Musa. Terus solusinya apa ya? Solusinya kurang ajar banget. Dengerin. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qatilun. Coba Musa, ente sama Tuhan ente pergi sono perang, Anda nungguin di sini. Kalau menang kasih tahu Anda ya. Yang mana pengikut, yang mana anak buahnya. Nabi Muhammad diceritain begitu. Ya Allah, alhamdulillah Nabi besar Muhammad masih punya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid. Girang. Nah, tujuan kita tuh dimotivasi kayak begitu, diceritain maulid. Makanya kalau dengar maulid jangan pernah mengharap para asatid yang ceramah-ceramah tuh ngarepin lucunya doang. Antum pulang nggak mungkin dapat ilmu. Saya kesian panitia nih, udah minta sumbangan kesana kemari, udah mempersiapkan. Kalau cuma hasilnya nanti nggak dapat apa-apa sedikit doang, percuma. Dan antum malah ditanya di panitia juga, yang hadir juga, buat apa hadir ternyata sama jalan di tempat, berisik di tempat, keringetan di tempat, segini-gini juga. Makanya kita hadir peringatan Maulid Isra Mi'raj bertahun-tahun gitu, berpuluh-puluh tahun, nggak pernah berubah. Kenapa? Karena dari jamaahnya mengharapkan beda. Di mana-mana, bukan cuma di sini, di mana-mana. Akhirnya tadi itu hasilnya. Nah, makanya peringatan Maulid paling tidak walaupun antum sudah tahu ada kegiatan ilmu, enggak usah. Ini jadikan Allahumma zidni ilman warzuqni fahman wasi'a. Ya, dijadikan
Yang berikutnya, ketika Nabi Muhammad diceritakan, itu sebagai bukti kalau kita ini bagaimana untuk mengambil pelajaran. Jangan jauh-jauh. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sama Ibn Abbas itu nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong dong kasih motivasi aku. Rasulullah kasih motivasi apa? Cerita juga. Inna nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Diceritain tuh kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an. Cerita apa? Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Saya mau nanya sama bapak nih, kalau diceritain Nabi Allah Yusuf, kalau orang dibacain surat Yusuf biasanya itu kalau 7 bulan ya, ibu-ibu, bapak-bapak 7 bulan dibacain surat Yusuf. Anda suka tanya sama orang-orang tradisi gituan, ternyata sampai di Indonesia aneh alasannya. Anda tanya, kenapa diadain 7 bulan baca surat Yusuf? Nanti bacain surat Yusuf, Anda tanya bercanda, emang tujuannya apa baca surat Yusuf? Jawabannya STDBGT, skandal banget. Supaya disadaran nih, supaya anak kita kayak Nabi Yusuf, dia ganteng. Anda tanya bapaknya mana? Jangan apa-apa dari bapaknya. Dan bapaknya bagaimana bapaknya? Ya ngarepin kayak Nabi Allah Yusuf. Bapaknya itu depan belakang nggak ketahuan. Ya artinya kita lagi lihat mana depan belakang. Yo sama besar. Ngarepin anaknya kayak Nabi Allah Yusuf. Anda bilang tuh kan bercanda. Anda bilang itu tuh yang baca maulid sih. Nggak boleh sayang, ya. Kalau dalam kitab tuh ada orang lagi talim, nggak boleh baca maulid. Asal di ini, itu baca maulid itu baca Quran. Baca maulid itu baca Quran. Jangan ya sayang ya. Antum nggak ini yang dipelajari dalam belajar. Antum lagi dengerin khutbah Jumat. Antum wirid nggak boleh. Ini nanti, wah PR-nya ini nih, ya Ismail. Antum lagi dengerin khutbah nih, wirid nggak boleh khatib Jumat gitu. Atau gini nggak bisa. Lagi taklim aja, kita lagi taklim ada orang menyebut itu, nggak bisa. Karena ini beda. Maka Habib Abu Bakar Al-Aini, jadi Al-Idrus itu kasih tahu muridnya, ente wirid apa ceramah, pentingan mana? Pentingan wirid. Asal ente di luar wirid serius, perdalam wirid. Kalau ente merasa taklim penting, ente duduk taklim, tinggalkan wirid. Alhamdulillah kita ada pelajaran. Nah akhirnya diceritain Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ini dari awal masih kecil ini udah dizolimin sama saudara-saudaranya. Dari kecil mau dibunuh, pertama ujiannya mau dibunuh, yang kedua ujiannya dijadiin budak, yang ketiga dia tinggal di emperan istana, yang keempat dituduh serong. Sama Al-Quran menyebut Imra'atul Aziz. Kalau dalam bahasa Indonesia oknum istri pejabat. Imra'atul Aziz, bukan namanya istrinya Aziz, bukan. Yang kelima di penjara. Ente mau nggak hidup isinya diuji semua? Nabi ceritain depan para sahabat. Supaya apa? Supaya sahabat tahu ente nggak seberapa ujiannya dibanding orang-orang yang mendekati Allah seperti itu. Nah itu lihat ujiannya luar biasa. Di penjara, yang satu lagi ujiannya paling berat apa? Diundang makan sama perempuan-perempuan cantik. Kalau kita anugerah itu, ini ujian. Diuji itu Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Terakhir ujiannya disuruh megang kenegaraan, sedangkan negara mau lagi bangkrut, dan suruh memaafkan saudara-saudara yang telah membunuh dia. Bayangin ujiannya. Makanya dalam hadis itu sudah dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan uji dia
dalam ujian, dalam penderitaan. Sampai ulama Dr. Said Ramadan Al-Buti tanya, itu mestinya kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih hadiah, Allah kasih nikmat, Allah kasih rezeki, itu namanya cinta kepada hambanya. Tapi kenapa yang dimaksud cinta ini, kenapa justru kayak begini? Apa yang jawabannya? Justru ujian itu adalah membongkar bakat-bakat kita. Ujian itu bakat kita dibongkar. Antum kalau nggak ada ujian nggak mungkin bisa naik sepeda. Jatuh dulu, ini dulu, menderita dulu nggak? Menderita, baru bisa. Bakatnya keluar. Mau bisa berenang, kelelep dulu. Kalau kata Begawi, tangan keriput dulu, bibir pada hitam dulu, gemeteran. Minum air dulu, itu baru antum bisa berenang. Kalau nggak bisa. Nggak ada tuh kita tuh lagi baca buku cara berenang yang baik, baca buku. Satu tangannya di depan, yang satu belakang. Tangannya di depan, yang satu belakang. Kaki digerak-gerakin, kaki digerakin, badan begini. Terus ente nggak mau capek, nggak mau kena ujian baca buku doang. Terus cara berenang yang baik. Jangan coba-coba ente di dekat kolam renang yang dalam, terus ngomongin sama teman-teman ente. Wahai teman-teman, perhatikan, saya mau berenang. Ente di luar deh, ya. Ketiga dia bercanda dulu. Maka kita ke situ tuh jangan ya, kan tadi bilang sepakat. Ya. Nah, ente jangan pakai ngomong itu depan orang-orang. Wahai, saya ini bisa berenang. Coba lihatin, saya udah pernah baca buku, tapi dia nggak pernah mau capek. Lompat, pelung, bisa nggak berenang? Gaya batu, mati lo ke dalam. Karena nggak mau capek. Ujian, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, yaj'alul min abdillahi minal hazimati nasran. Ujian menjadikan seorang hamba Allah menjadi menang, yang tadinya kalah menjadi menang. Wa minal dhuffi quwwatan, yang tadinya lemah menjadi kuat. Wa minal mararati halawatan, yang tadinya getir menjadi manis. Itu ujian. Antum dikasih ujian, bukan Allah benci. Karena antum bakal punya keluarga, antum punya anak, punya cucu, bakal jadi leader. Harus ada ujian, sehingga apa? Antum bisa ceritain kepada keturunan-keturunan antum bahwa ujian itu adalah begini, ujian adalah begini. Kenapa? Antum sebagai pelaku sejarah saat itu, bukan dari baca buku. Begitu juga ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam diuji sama Allah, agar Nabi Muhammad itu bisa menceritakan kepada kaumnya bahwa ujian itu, lihat apa yang dikatakan Allah, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan tenggelamkan dia di dalam ujian. Itu kan enak, sehingga kita tuh tahu. Makanya kemarin udah nanya, Bib, ini ada uji aku, tapi ane lihat, ane nggak lihat ada doa ane yang diterima. Ini yang salah Al-Qur'annya apa anehnya nih? Ya udah pasti ente-nya lah. Ane dosa apa, Bib? Mau nanya dosa apa? Dosa lu banyak. Tapi lihat kalimatnya dong dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Yang diterima apa? Doanya, permintaannya. Lihat dulu, Allah juga lihat muka. Ente mau diterima, waduh kan dulu. Doanya diterima, permintaannya dulu. Kenapa ada orang pengen doa umroh berkali-kali nggak pernah berhasil? Karena Allah tahu kita ini nggak umroh aja selfie mulu. Ini bini kita nih selfie mulu, selfie lagi, dikirim ke grup tetangga, di grup keluarga, masuk ke grup keluarga. Kan kasihan, keluarga kita nggak semuanya mampu bisa umroh. Dikirimin lagi jalan-jalan, nggak umroh nih, jalan-jalan doang, dikirim ke keluarga. Ntar kirim lagi, kita kan lihat, ya Allah, dikirim lagi. Ntar bininya lagi ujung-ujung lakinya tuh. Tuh, dia pada bisa jalan, lu di rumah doang.
Dia tuh bisa kemana-mana, kita kan di sini dulu, di dapur lagi, cek dulu. Ntar bunyi lagi, tik, ya Allah, dikirim lagi. Lagi nunjuk, kayak iklan film. Iklan film di Metro TV itu, nunjuk begini, sandaran. Jangan kata, Allah juga lihat, ya yang begini mau dikasih umroh. Jalan-jalan aja foto mulu, kagak dikasih. Nah itulah tadi pelajaran kita, kenapa peringatan Maulid diceritakan bagaimana kisah Nabi. Tujuannya adalah satu, jangan sampai kita ini terpengaruh dengan keadaan kita, dengan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menjadikan Nabi itu sebagai kiblat. Yang terakhir itu di jam berapa? Jam 12 ya? Terus jangan terusnya basa-basi, terusnya kelihatan basa-basi, terus jangan sampai jam 12 ente duduk jam 12 ada pulang. Yang mau duduk siapa? Yang mau duduk ente. Nah yang terakhir, kenapa diceritain di atas ada orang? Ada ibu-ibu. Kenapa Nabi itu dijadikan uswah? Agar kita enggak asal-asalan ngikut akhlak. Nanti Ustaz jadi Ismail jelasin di dalam pengajian bulanan. Apa akhlak, apa adab? Beda. Adab sama akhlak beda. Adab secara ringkas namanya etos kerja. Dia akhlak itu dari kholakoh, dari awal kehidupannya. Tapi kalau adab, yang tadi dia nggak biasa baik, diajarin itu cara baik gimana, itu namanya adab. Sehingga negara-negara lain, makanya adabnya beda sama kita satu sama lain. Pramugari, ya, yang di maskapai penerbangan untuk naik pesawat, ketemu pramugari, dia baik sama ente. Itu baiknya karena adab. Dia bukan dari asli dari diri dia. Adab melayani ente. Ente ditanya tea or coffee, teh apa kopi, ditanya lagi baik bener. Cuman jangan ente ambil kesimpulan abis itu dia orang baik banget. Setelah turun dari pesawat ente tegur, hai gimana? Ya perlu. Gak kenal. Kenapa? Dia ada etos kerja, namanya adab. Nah ada di luar yang kita kagak punya, gak terbiasa, kita harus dilatih berbuat baik, namanya adab. Nah kita diajarin ada akhlak, ada adab. Makanya Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan kepadaku satu pelajaran adab, ini maka sebaik-baiknya pelajaran. Kalau nggak ada patokan Nabi, Pak, Bu, ibu-ibu di belakang. Di atas. Di atas. Gimana ya? Di atas. Wih benar. Pakai TV tuh. Nah, kalau kita nggak ikut Nabi, nanti kita salah-salah ikutnya. Yang kita nggak bisa bedain mana tegas, mana keras kepala. Ada kadang-kadang suka ngomong gitu ya. Nabi orangnya tegas. Kalau udah A, B, hitam, putih, itu kaku. Itu bukan tegas, tekak tau gak? Nah iya, tekak. Nabi aja di dasar Al-Quran gambarin wasyawirhum fil amri, Nabi musyawarah. Tapi sahabat tahu diri, pasti pendapat Nabi yang diambil. Ada, nah kita belajar di Maulid, kita bisa bedain itu nanti di taklim. Namanya taklim segini hadir. Jangan lagi gemar Maulid doang segini. Nanti diajarin. Di saat taklim nanti diajarin. Bedanya berani sama pelotokan. Nah, apapun pegang awas itu mah berani. Bukan, itu pelotokan. Berani itu pakai kecerdasan, mikir. Sayyidina Ali berani, Nabi Muhammad berani, tapi ada beberapa suatu saat ketika diludahi Nabi gak melawan. Kenapa? Bukan pengecut, mikir, ada strategi yang harus dilakukan. Nah itu. Yang ketiga, terakhir nih, kita nanti bisa bedain setelah Maulid, nanti ada lagi taklim.
bisa bedain yang mana jujur sama polos. Beda. Polos beda sama jujur ya. Kalau polos itu ada orang cacat, ada orang aneh dikit, dia langsung ngomong, si ini begini. Ketika nasi, nggak boleh begitu. Kalau sih jujur, Beb, bukan jujur, itu polos. Polos itu nggak ada ilmunya, kosong. Tapi kalau jujur, dia mikir, cerdas, dia atur bahasanya. Aneh kan hitam nih, dia nggak pakai ngomong hitam, tanda-tandanya orang pada nggak kenal. Hacker kenal nggak hacker? Kayaknya kayak hitam nih. Tapi dia ngomongnya dengan halus mengatakan, yang hitam manis bukan? Rapi, bahasanya bagus. Orang pendek nggak dibilang pendek, terlalu polos tuh. Tapi dibilang apa? Yang mungil gitu orangnya. Ya kan enak ngomongnya. Belajar adab. Tuh nanti tuh kayak Ismail, kayak Ibu Jamin dan guru-guru kita tuh paling jago untuk ngajarin adab sama akhlak. Makanya ada tuh patokannya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Udah jam berapa? 10:12. 10 dah. 10:11 pokoknya. Nah jamaah sekalian, insya Allah kalau kita ada waktu lagi, insya Allah kita bertemu ya. Insya Allah kita silaturahmi. Antum besok juga mau ada kegiatan, aneh juga besok ada pengajian di Masjid Al-Ittihad Cibubur, legenda wisata. Setiap bulan kita bacain Nasaih Ad-Diniyah. Yang ngaji macam-macam, ada yang cinta, ada yang kagak, macam-macam. Serius ini. Mereka kita kenalkan siapa Al-Habib Abdullah bin Alwi. Ada pertanyaan, buka pertanyaan. Nah itu setiap subuh, kebetulan nanti subuh ini jadwal mana. Nah ini karena Kiai Haji Ismail dan Kiai Haji Bunyamin minta kita, wah kita mestinya lagi pas istirahat. Nah ini kesempatan lebih penting bersilaturahmi dengan orang-orang alim. Jangan sampai waktu ini terlewatkan. Makanya Al-Fadhil seperti datang. Semoga menjadi keberkahan kita semua, dan antum semoga juga nanti bisa menjadi berkah. Yang nggak sayang kepada istrinya bisa jadi sayang, yang awalnya sama anak biasa aja sekarang cinta sama anaknya. Anak-anak nih yang di depan kita nih, yang dari tadi, masya Allah nggak pernah berhenti ngobrolnya. Baterainya kayak baru dicas, baterai. Nah, ini insya Allah yang tadinya orang tua melawan, semoga jadi tokan sama orang tuanya. Semoga istri kita menjadi baik, amin, kita menjadi istri yang saleh dan salehah. Ala hadhihi ya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah ulama Mau'izah Hasanah yang dibawakan oleh Habib Haikal bin Sa'adus dari Jambi. Hadirin, untuk menutup majelis malam ini akan dibacakan takbir zikir sekaligus doa penutup oleh Bapak Ustaz Al-Had Bunyamin. Beliau fadhil masykur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul man qala wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah.
اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يسر لنا امورنا وبلغ مقاصدنا واقض حوائجنا بالدين والدنيا والاخره اللهم يا محبب الاحوال حولنا والمسلمين الى احسن الحال وعافنا من احوال اهل الضلال وفي الجهال يا عزيز المختار يا قوي يا متعال دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dengan bacaan doa tadi sambil tasbih, maka usai sudah acara penyelenggaraan pada ini akhirnya sang pembawa acara kepada seluruhnya apabila ada penyampaian yang kurang berkenan sini wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.